Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 6 muatan IPS di tema 2. Materi kali ini adalah upaya diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Baik, di bagian ini kita akan belajar beragam upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda. Mari kita simak satu persatu. Baik, untuk yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 November 1946. Untuk tempatnya berada di Desa Linggarjati. Inilah alasan mengapa perundingan ini diberi nama Perundingan Linggarjati, sehingga memudahkan kita untuk mengingat peristiwa bersejarah yang terjadi sebagai upaya diplomasi. Untuk perwakilan atau delegasinya berasal dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan berasal dari Belanda yaitu Schermerhorn. Untuk kesepakatan perundingan Linggarjati terdapat 3 hal. Nah, apa saja itu? Kesepakatan ini meliputi isi dari perundingan Linggarjati antara Indonesia dan juga Belanda. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama menyelenggarakan berdirinya negara federal, yaitu Negara Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Setelah perundingan itu, terdapat dampaknya atau terdapat akibat dari kesepakatan itu, yaitu adanya agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Untuk upaya diplomasi yang kedua adalah Perjanjian Renville. Nah, untuk Perjanjian Renville kiranya sudah tidak asing bukan? Perjanjian Renville itu adalah perjanjian bersejarah antara Indonesia dan juga Belanda. Mengapa disebut Perjanjian Renville? Oke, kita lihat selanjutnya. Pada tanggal 8 Desember 1948, awal mula Perjanjian Renville. Kemudian, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Nama Renville sendiri diambil dari nama kapal di mana tempat penandatanganan perjanjian ini, yaitu di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama Renville. Untuk perwakilan atau delegasinya yang berasal dari Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda yaitu Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Nah, seperti itu anak-anak, mengapa perjanjian Renville disebut sebagai perjanjian yang sangat bersejarah. Lalu, apa saja ya isi perjanjian Renville? Ya, betul sekali. Pasti kalian sudah memahami isi perjanjian Renville. Yang pertama adalah menetapkan garis demarkasi atau batas wilayah Republik Indonesia dengan wilayah Belanda. Yang kedua, wilayah Indonesia akan semakin sempit karena hanya meliputi sebagian Sumatera, Banten,
dan juga Yogyakarta. Yang ketiga apa ya? Baik, yang ketiga, pasukan RI yang ada di wilayah Belanda harus ditarik ke wilayah RI, sehingga semua pasukan sudah tidak diperbolehkan berada di wilayah Belanda. Dan yang terakhir yaitu akan diadakan pemungutan suara bagi rakyat di wilayah Belanda. Ternyata perjanjian Renville ini juga menimbulkan dampak loh. Apa ya dampaknya? Nah, untuk dampaknya yaitu adanya agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Baik, ternyata banyak sekali ya isi perjanjian Renville. Upaya diplomasi selanjutnya adalah perundingan Rumroyen. Nah, perundingan Rumroyen dimulai pada tanggal 17 April hingga 7 Mei 1949. Di mana perjanjian ini atau perundingan ini dilakukan? Ya, perundingan Rumroyen dilakukan di Hotel des Indes, Jakarta. Untuk perwakilan atau delegasinya yang berasal dari Indonesia adalah Muhammad Rum. Sedangkan untuk delegasi Belanda adalah Dr. J.H. van Rooyen. Inilah mengapa perundingan ini dinamakan dengan perundingan Rumroyen. Untuk isi perundingan Rumroyen antara lain adalah yang pertama, pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda akan dikembalikan. Yang kedua, ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah penghentian tembak-menembak dan akan diadakan konferensi meja bundar. Nah, ada 3 isi dari perundingan Rumroyen. Dan pada akhirnya nanti akan ada konferensi meja bundar. Baik, kita akan lanjutkan ke upaya selanjutnya. Oke, upaya diplomasi yang terakhir adalah konferensi meja bundar sebagai kelanjutan dari Rumroyen. Nah, apa itu konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan dan perjanjian antara pihak Indonesia dan juga Belanda. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda dengan cara diplomasi. Konferensi meja bundar diadakan pada tanggal 4 Agustus hingga 2 November 1949. Untuk tempatnya, konferensi meja bundar ada di Den Haag, Belanda. Nah, terdapat delegasi atau perwakilan yang tidak hanya berasal dari Indonesia dan juga Belanda, tetapi ada dari BFO dan juga UNCI. Perwakilan dari Indonesia adalah Dr. Andes Mohatta, kemudian dari Belanda ada Van Marseven, dan Sultan Hamid II sebagai perwakilan BFO, dan Kridley sebagai perwakilan dari UNCI. KMB sendiri nantinya akan memiliki isi atau kesepakatan yang telah dibuat. Mari kita simak selanjutnya. Oke, konferensi meja bundar antara lain memutuskan beberapa hal. Yang pertama adalah Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Artinya, Republik Indonesia Serikat akan memperoleh kedaulatan yang berasal dari Belanda. Yang kedua, Uni Indonesia Belanda dibentuk dan Ratu Belanda menjadi ketuanya. Yang ketiga, akan ada penarikan kapal-kapal milik Belanda dari wilayah Indonesia, sehingga kapal-kapal milik Belanda sudah tidak akan berada di wilayah Indonesia.
Kemudian ada status Irian Barat akan diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan dampak dari KMB adalah kedaulatan Republik Indonesia Serikat diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Hal ini menjadi pertanda bahwa Republik Indonesia Serikat telah diakui. Baik, itu tadi adalah uraian singkat mengenai upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pasca kemerdekaan sebagai langkah untuk mendapatkan suatu pengakuan dan menyelesaikan suatu perselisihan. Terdapat beberapa hal yang telah dituliskan dan nanti dapat ditambahkan untuk informasi selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.